mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, di dalam kitab Wahyu kita menemukan adanya dua saksi. Siapakah sebenarnya dua saksi tersebut? Ada beragam pandangan mengenai hal ini. Ada yang mengatakan bahwa saksi itu adalah Musa dan Yesus. Ada pula yang mengatakan bahwa saksi itu seseorang yang dipakai Tuhan di zaman sekarang ini. Artinya menunjuk nama seorang pendeta atau hamba Tuhan yang dipakai Tuhan menurut mereka luar biasa dan lain sebagainya. Ini pandangan yang salah. Yang dimaksud oleh kitab Wahyu, dua saksi itu sesungguhnya adalah bangsa Israel dan orang percaya, yang digambarkan sebagai nyanyian Musa itu menunjuk bangsa Israel, dan nyanyian anak domba itu menunjuk orang percaya. Jadi saksi itu bukan Musa secara langsung atau Yesus, tetapi bangsa Israel dan orang percaya. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Allah menjadi umat pilihan, yang dari sejarah bangsa itu kita dapat menemukan jejak dari Allah yang benar, tindakan-tindakannya serta karakter Allah dalam memperlakukan umat pilihannya secara darah daging atau keturunan Abraham secara keturunan harfiah. Dengan demikian bangsa Israel dapat menjadi saksi untuk menunjukkan atau membuktikan siapa Allah yang benar itu. Siapa Allah yang benar itu. Sebab banyak ilah, Allah atau dewa yang diperkenalkan, ditawarkan dan dipromosikan oleh banyak agama serta keyakinan. Kalau seseorang mau mengenal siapa Allah yang benar, lihatlah sejarah bangsa Israel. Maka akan mengenal dan menemukan Allah yang benar. Itu saksi yang pertama. Saksi yang kedua adalah orang percaya. Dalam perjanjian baru dinyatakan bagaimana Allah yang benar itu. Pertama dinyatakan dalam diri putranya, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menunjukkan karakter dari keagungan Allah yang benar. Dari kehidupan Yesus, kita dapat menemukan bagaimana seharusnya manusia yang adalah gambar Allah dapat menampilkan diri. Yesus adalah model atau sosok manusia yang benar-benar segambar dan serupa dengan Allah. Itulah sebabnya, saudaraku, Yesus disebut saksi yang setia untuk menunjukkan bagaimana Allah yang benar itu. Nah, orang percaya, yaitu kita yang mengikut Yesus, harus juga menjadi saksi seperti Yesus.
Saksi artinya kita dapat menunjukkan atau membuktikan bukan saja siapa Allah yang benar, tetapi juga bagaimana Allah yang benar melalui kualitas perbuatan baik kita. Saudaraku sekalian, Yesus adalah saksi yang setia. Maksudnya sampai mati Ia setia kepada Allah Bapa. Ia tidak menyangkali Allah Bapa walaupun Ia mengalami penderitaan yang sangat hebat, bahkan ditinggalkan oleh Allah Bapa. Yesus tidak menjadi curiga kepada Allah, tetapi tetap mempercayainya. Dan di tengah-tengah keadaan di mana ia merasa ditinggalkan, ia tetap menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Allah Bapaknya. Jadi saksi yang setia artinya sampai akhir atau sampai mati tetap dapat menunjukkan atau membuktikan bagaimana Allah yang benar. Nah, orang percaya harus memiliki kehidupan seperti kehidupan yang dijalani oleh Yesus. Kita menjadi saksi. Artinya, saudaraku, kita mau membuktikan dan menunjukkan bukan saja siapa Allah yang benar, tetapi bagaimana Allah yang benar melalui perbuatan kita. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan mereka melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapa di surga. Bukan melalui perdebatan-perdebatan yang berbuntut pada kebencian, perpecahan, pertikaian, permusuhan, dan hal-hal negatif lain. Tetapi melalui perbuatan, mulut manusia dikatupkan, ditutup, dan mereka bisa berkata kepada orang percaya yang hidupnya mulia dan agung seperti Yesus, orang sebaik ini tidak mungkin Tuhannya salah. Orang sebaik ini tidak mungkin agamanya keliru. Jadi kita bukan mau berdebat, bersitegang secara dogma, atau berbantah-bantahan secara teologis, tetapi kita menunjukkan bagaimana kehidupan seorang anak Allah dari Allah yang benar. Kita membuktikan keagungan kemuliaan Allah kita dengan dan melalui perbuatan. Jadi kalau kita mengatakan aku memuliakan Engkau ya Allah, itu bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan perbuatan nyata. Demikianlah, saudaraku, panggilan kita sebagai saksi. Kiranya kebenaran ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.